siapa? Ilman. Ilman ya. Oke. Kenapa Ilman? Sakit. Sakit. Ada yang lain? Ada. Semuanya semua 28 siswa. Ya. Ya. Sebelum kita mulai pada hari ini saya minta ada satu siswa yang memimpin lagu P5. Cukup pakai suaranya nggak apa-apa ya. Saya minta semuanya untuk berburu. Silakan nanti kita jangan semudah ya. 1, 2, 3. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Kenapa? Karena ada masa lalu. Konon katanya yang namanya sejarah atau masa sebagai bagian dari kita, sebagai guru kita, pengalaman. Ya, jadi dia termasuk ke dalam kesalahan yang sama. Namun sebelum itu, untuk memulai pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, apa itu kesepakatan kelas? Adalah sebuah aturan, sebuah konsep aturan yang kita sepakati. Nanti kalau kesepakat gimana Pak Guru? Nanti kita sampai kita atur. Jadi saya berikan dulu kertasnya. Nanti silakan semuanya wajib menuliskan apa yang sekiranya akan membuat kelas ini kondusif. Contohnya apa Pak Guru? Contohnya misalkan nggak bolos, nggak makan dalam kelas, kelasnya bersih, ya, kelasnya teratur, dan lain sebagainya. Ya. Nanti silakan yang ada labnya juga boleh kok ini, boleh tapi ke depan. Kalau punya lem di tasnya silakan dilem, tempel di papan. Ya. Oke, sekarang saya kasih waktu 2 menit 1 detik ya. Nah, silakan untuk menuliskan
tulisan atau peraturan yang ingin kita sepakati. Misalnya Cinta tuliskan 1 tidak bolos di dalam pembelajaran. Bina misalnya tidak boleh mencontek. Silakan ya. Saya kasih waktu 2 menit nggak kira? Cukup ya? Cukup secara ya. Satu aja. Ya satu. Bebas terserah. Ya, bebas terserah. Ini adalah mungkin sudah nih? Sudah. Belum. Silakan kalau udah ditempel. Ditempelkan di papan tulis di sini. Ya, nanti kita bareng-bareng di kelas. Saya kasih di sini 3 ruang ya, nanti sini yang ditempel. Ya, atau silakan ditempelin. Kalau saya spek di sini ditempel. Ya. Itu terserah Dina yang mana ditempel. Oke. Tidak ngobrol di dalam kelas. Silakan yang lain yuk, maju. Bebas ya. Poin 1 sini bisa tuliskan ya. Tidak ramai di kelas, tidak ramai atau ngobrol atau bicara ya di kelas. So, silakan yang lain yuk, maju, yuk, tempel ya. Bebas, nggak perlu panjang ya. 1 bebas boleh. Kurang. Tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang yang lain yuk, masuk yuk yang tadi ada ininya. Silakan. Barangkali yang pengen tempel, walaupun tadi jadi misalkan nggak apa-apa ya, jadi. Ada nggak lagi? Nggak ada. Oke yuk. Apa udah? Udah dilakukan. Lagi silakan nih. Ada lainnya? Saya silakan. Dan yang berapa sih? Baru sih. Masih yang silakan tempel situ. Masuk aja nggak bisa. Ada yang punya itu double tip? Ya ada. Ada yang lain silakan. Ini nggak ada. Ada sih berapa kali. Ini kan yang baru nih. Nggak ada. Tidak ada yang sembarangan. Tidak ada. Dua. Ya, tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Ya, oke, dari sekian banyak ini setelah sekian banyak di sini ya, semuanya sudah menyalurkan aspirasinya. Saya kelompokkan menjadi 3 nih ya, 3 aturan kesepakatan. Yaitu tidak ramai atau maupun dalam kelas. Yang kedua, rata-rata ini tentang kebersihan, tentang sepatu. Ya, berarti
saya ambil aja menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Otomatis termasuk dari tidak boleh lepas sepatu dalam kelas. Ngobrol, rapinya kebersihan. Lalu apa lagi di sini ya? Nah, ya, itu sama dengan kebersihan. Ya. Nah yang ketiga nih kita sepakati aja kira-kira apa nih? Selain ngobrol, menjaga kebersihan, apa lagi? Makan ya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Oke, tidak boleh makan. Di kelas. Saat berbulan, cara. Nah terusnya ini konsekuensinya apa nih? Kalau misalkan melanggar, kira-kira apa konsekuensinya? Atau hukumannya lah, atau yang mungkin semacam hukuman lah. Kira-kira apa kira-kira? Ustaz tidak mana? Kasih peringatan ya, dikasih peringatan dulu. Nanti sama saya peringatan. Suruh peringatan. Yang kedua kira-kira apa nih? Denda Pak, denda. Oke, denda. Ini siapa denda? Mau nggak nih? Enggak. Oke. Kalau aku saya buka gini jangan ya. Ini apa nih? Kalau selain denda apa lagi? Iya, membuat pernyataan aja ya. Nah, kalau denda ada kasihan. Punya uang goreng itu denda pula 1.000. Tinggal 1.000. Kasihan ya. Ada dua nih. Diperingatkan lalu membuat pernyataan. Pernyataannya apa? Pernyataan tidak melanggar. Nanti harus wajib ditandatangani orang tua masing-masing. Kalau melanggar, ya, dan melanggar. Ya nggak? Ya. Saya kira itu ya. Ada dua poin yang perlu kita cermati di sini, itu peringatan dan pernyataan. Dan ada 3 kesepakatan yang disepakati, yaitu tidak ngobrol dalam kelas. Lalu yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga nggak boleh makan dalam kelas. Ini saya kira cukup ya tentang kesepakatan kelas di kelas 8F ya. Oke. Dan sumpah pemuda. Diharapkan nanti kalian mampu untuk menceritakan latar belakang semangat kebangkitan nasional dan sumpah pemuda dengan benar. Yang kedua, nanti kalian mampu untuk mempresentasikan di mana ya di kelas ini dengan secara lisan tentang apa sih latar belakang semangat kebangkitan nasional dan kebudayaan lancar dan percaya diri. Nah ini yang perlu kalian capai di pertemuan hari ini ya. Ya selanjutnya namun sebelum jauh ke sana, ini saya pengen nanya dulu nih, kalian ada nggak yang sudah pernah ke Museum Sumpah Pemuda? Ada nggak? Nah, nanti kalau evaluasi mungkin untuk klinik yang akan datang, ya coba berkunjungnya ke Museum Sumpah Pemuda, terletak di Jalan Kramat Raya, nomor 106 Jakarta Pusat. Kenapa sih pergi sana? Karena itu tempat merupakan sejarah yang awalnya merupakan rumah kos yang disewa oleh Muhammad Yamin, Amir Salihuddin dan Suryadi dan lain sebagainya. Ya, tapi karena saking ramainya kos tersebut, maka dijadikan sebagai markas kegiatan kepemudaan, kegiatan tentang organisasi. Maka sekarang masih dianggap sebagai Museum Sumpah Pemuda. Coba nanti kita lihat seperti apa ya, ada gagasan Muhammad Yamin dan sebagainya. Oke, next ya. Ini ada video ya, ada video. Nanti silakan kalian dicermati ya, dicermati videonya seperti apa, nanti perhatikanlah ya.
biar nanti sedikit ada pemahaman atau gambaran tentang sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Ya ini gitu. The Bluetooth device is ready to pair. Satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak penting sejarah bangsa kita. Peristiwa ini jadi puncak pertama kebangkitan nasional yang menyatukan beragam perbedaan, mulai dari suku dan etnis, bahasa, seni, budaya, sampai agama. Semua bersatu dalam harmoni untuk kebangkitan sebagai satu bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda menjadi fondasi yang kokoh dan kuat peran penting kaum muda yang kemudian berlanjut seturut peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah bangsa oleh generasi muda. Mereka yang mendobrak kemampatan, menggubah perubahan untuk kemajuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan seruan lantang Ikrar Sumpah Pemuda bukanlah peristiwa seketika. Kebangkitan nasional yang berhasil memecah kebekuan primordialisme Nusantara ini memiliki runutan panjang perjuangan melawan penjajahan. Salah satunya dimulai dengan berdirinya berbagai organisasi kebangsaan dan kepemudaan di awal abad ke-20. 19 Oktober 1905, Haji Samanhudi di Solo mendirikan Serikat Dagang Islam. Tahun 1910, Raden Mas Tirto Adi Suryo mendirikan Serikat Dagang Islam di Buitenzoch atau Bogor. Sebelumnya pada tahun 1906, Tirto Adi Suryo mendirikan Serikat Priayi. Tokoh ini juga menerbitkan surat kabar pertama di Indonesia berbahasa Melayu, Medan Priayi, pada tahun 1907. Di Surabaya, pada tahun 1912, Haji Umar Said Cokro Aminoto mengikuti gerakan Haji Samanhudi. Di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912, Syarikat Dagang Islam berganti nama menjadi Serikat Islam. Pada periode yang sama, Perkumpulan Budi Utomo dibentuk pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo berdiri atas inisiatif Dr. Sutomo bersama beberapa dokter dan mahasiswa Stovia berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Anggota perkumpulan ini di awal berdirinya dikhususkan untuk orang Jawa yang juga mahasiswa kedokteran Stovia. Perkumpulan Budi Utomo tercatat dalam sejarah sebagai organisasi pemuda pertama di Indonesia. Keberadaan Budi Utomo lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang secara instrumentalia. Namun sebelum kita ke kegiatan
tentang ilmu yang tadi. Tapi saya yakin mungkin tadi masih menimbulkan sebuah pertanyaan sebelum enak gitu ya, kayak apa sih latar belakangnya. Maka untuk memperdalam lagi tentang materi ini, kita nanti akan membagi menjadi beberapa kelompok. Namun sebelumnya ya ini intinya Sumpah Pemuda itu lahir karena ada dari kebangkitan nasional. Ada bangkit dulu, ya ada peristiwa di sana, yaitu tentang bagaimana seorang pribumi yang kala itu dikekang oleh penjajah ya, tapi mampu untuk bangkit, mampu untuk bergerak agar bangsanya merdeka. Ya, maka nanti silakan nanti ini kita diskusikan dengan teman kelompok ya. Silakan ini sebelum saya bagi atau mungkin mau sendiri kelompoknya silakan ya, membentuk sebuah kelompok ya. Nah, silakan sok digabungkan kelompoknya barangkali pengen sendiri ya. Biar demokratis ya. Enggak usah sama bukunya kelompoknya. Yuk silakan membentuk kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Kita kasih waktu kisaran 15 menit ya. 15 menit. Nanti setelah itu kalian akan maju ke depan untuk presentasi. Tapi tolong nanti kerjasamanya yang baik, harus semuanya bekerja. Gak ada yang nganggur, gak ada yang malah rame. Ya, satu silakan ditulis. Nah, di kertas lebar boleh. Coba. Ada pertanyaan? Oh enggak, di kertas lebar. Ya, satu dulu, satu. Nanti yang terakhir berarti menyimpulkan. Ya. Tapi semuanya kerja. Ingat tadi udah disepakati semua ya. Tidak boleh ada yang ngobrol, Doni ya. Jangan ramai, jangan ngobrol. Kita sepakat semuanya nggak boleh yang ngobrol ya. Minum boleh, tapi nggak boleh makan. Karena kalau minum takut dehidrasi sih. Minum boleh. Dan ya, tolong semuanya bekerja, karena saya menilai bukan hanya dari hasil diskusi, tapi bagaimana kalian bekerja sama.
saling bekerja sama, bukan hanya bekerja individu. Ya, oke. Lanjut, silakan nanti ini kelompok 1 atau kelompok 2 yang maju. Kelompok penulisnya silakan untuk presentasi ke depan ya. Karena udah waktunya tinggal berapa menit lagi. Yuk silakan maju semua nih. Yuk maju semua ini. Yuk silakan untuk maju ke depan. Gak apa kan bukan dari saya. Bawa silakan. Silakan semuanya maju dulu ya. Nanti silakan yang lain untuk menanggapi. Untuk sini maju dulu. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Wiryani. Saya udah beradik, bapak saya menyusul tadi. Di sini saya akan membacakan hasil dari presentasi kami dalam melihat video tersebut. Nomor 1, kenapa 4 Sumpah Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1926. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda karena ada 3 sesi. Rapat ke-1, Sabtu 27 Oktober 1928 di gedung Katolike Jongenli. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Japa Bioskop membahas masalah pendidikan. Rapat ketiga atau rapat penutup di gedung Indonesia Depok di Jalan Keramat Raya 1006. Nomor 2, apakah latar belakang adanya gerakan kebangkitan nasional? Dari hasil presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Ya silakan. Jika ada ya. Kenapa para pemuda itu merasa penting untuk menegakkan Sumpah Pemuda? Yuk jawab. Karena para pemuda itu tahu bahwa Sumpah Pemuda adalah awal program berdirinya dari kebangkitan nasional yang dapat melindungi dan mempersatukan bangsa Indonesia untuk kemajuan bersama. Oke. Nah, ada yang silakan kalau ada. Yang lain ada yang ingin bertanya? Ya depan. Sebutkan body dari iklan Sumpah Pemuda. Silakan. Ya bisa ngomong. Silakan. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Oke. Ya. Cukup berarti ya. Closing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, setelah kita mempelajari ini, ya tentu kita sekarang mempunyai cara pandang yang berbeda, ya, memiliki persepsi yang sama
Jadi ternyata yang namanya Sumpah Pemuda itu gak bisa labing, tapi ada waktu, ada proses. Saya ingin ada satu orang yang menyimpulkan, ya, yang menyimpulkan tentang latar belakang dari Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional. Silakan. Yo, simpulkan tadi saya ingin ada satu orang yang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tentang kegiatan hari ini, tentang Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional. Silakan. Yo, yang lain. Silakan Pak maju. Pak tadi. Bina tadi ya. Yang lain dengarkan ya. Yo, silakan Bin. Kesimpulannya yaitu kebangkitan nasional pemuda dalam diri masyarakat ini amanat dari pejabat pendudukan kolonialisme, pengaruh dan pendidikan barat yang menghasilkan demokrasi, sehingga bentuk politik terhadap politik terhadap kerajaan Belanda, politik juga dengan politik luar negeri terhadap politik luar negeri organisasi yang berdasarkan agama kemerdekaan Indonesia. Cukup ya. Jangan cukup Pak Yo. Saya tambahkan ya, bahwa kesimpulannya adalah yang namanya Sumpah Pemuda itu awalnya kita merasa karena ada tekanan, karena dijajah, menderita, hanya tumbuh benih-benih untuk bangkit, terutama dengan yang namanya politik etis dari Belanda, politik Waludi yang akhirnya mampu untuk melahirkan golongan terpelajar.